Saya calon suaminya Astrid ya, jadi lebih baik sih kalian mundur aja. Ya. Kerjaan lo apa sih, bro? Hah? Kerjaan lo apa, bro? Saya itu senior manager di perusahaan mining. Aduh, mining tahu gak sih kalian? Enggak kan? Tahu mining? Pasti nggak tahu mining itu apa. Ya, seenggaknya saya usaha sih. Ya, apapun yang Astrid mau, pasti Astrid saya kasih. Oke, lo punya apa lagi emang? Ya, selain gaji, saya ada plus-plusnya, Mas. Fasilitas, properti, semua rumah, mobil saya tuh ada. Wah, banyak, Mas, mobil saya tuh. Iya. Oke, kenapa Dewa? Kayaknya saya mundur aja deh, Mas. Kenapa? Kayaknya saya mundur aja deh. Mundur. Padahal ditanya siapa yang mau memperjuangkan Astrid, lo mundur begitu aja. Ya, saya... Ya terserah lo, silakan aja lo mundur. Sorry Astrid, gue mundur ya. Ya harusnya begitu dong, harusnya mundur aja. Mundur aja. Kamu ngapain sih kesini? Sampai kapanpun aku tuh nggak mau dijodohin sama kamu. Kamu jangan gitu Astrid, kan perjanjiannya gimana? Kan perjanjiannya kalau nggak ada yang sesuai kualifikasi, kamu harus tetap nikah sama Yudi. Lagian mana ada yang sesuai kualifikasi sama mama kamu. Lagian toh yang mau ngejar kamu tuh yang cuman punya gerobak kamu motor butut doang. Tunggu. Lo kok tahu gerobak sama motor, iya kan? Lo kan baru datang. Ngaku jujur. Oke, saya ngaku. Saya yang ngancurin emang. Makanya ini pelajaran aja buat kalian supaya kalian nggak coba-coba berani untuk bersaing sama orang yang derajatnya di atas kalian semua. Oke. Kita panggil aja langsung Arbi dan Tigor. Busuk kamu hatinya. Oke, Tigor. Ya, Coba Mas. nih, Yudi ini tengil banget. Coba lu baca deh, Gor. Sini. Yudi, boleh saya minta media? Saya pengen satu Media? kertas Berapa sama media? Cetakan satu aja. Satu media. Jadi di sini saya ingin membaca alurnya, auranya melalui garis tangan Yudi. Yudi. Iya. Oke, sebentar. Kamu tempelkan di bagian tengah sini. Nah, yang saya baca dari garis tangannya Yudi di sini banyak sekali emosionalnya serta temperamennya dia juga terlalu tinggi. Dia ini memiliki tangan besi. Tangan besi. Iya Mas Uya. Untuk mendapatkan yang dia mau, dia nggak segan untuk menghancurkan orang yang akan menghalangi. Oke, penasaran nih. Coba relaksasi, Bi. Oke, boleh minta kursi? Kursi. Kursi chair. Boleh minta tangan kirinya, boleh nempel. Belum lagi, bajunya tempelin lagi, kayak tadi. Tempel lagi. Yoi. Jangan dong, nanti kotor. Terus? Boleh duduk di sini? Dikurangin dulu. Oke, nggak apa-apa, biarin. Duduk dulu, duduk. Oke, sekarang fokus dulu ke sini. Oke, fokus. Oke, entah kenapa semakin lama tuh tangan kamu semakin lama semakin mendekat. Dan entah kenapa ketika mendekat, ketika bersatu dengan muka kamu, entah kenapa kamu semakin nyaman dan semakin rileks. 1, 2, dan 3 semakin nyaman semakin rileks. Apapun yang kamu rasakan, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biar ketika saya itu 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Buka matanya. Oke, rileks. Oke. Sebetulnya Astrid ini kamu kenal di mana sih? Astrid itu staf saya di kantor, Mas. Staf di kantor. Ya, Dan lo benar lo senior manager. saya senior manager di tempat Astrid kerja. Oke. Apa yang membuat lo tertarik sama Astrid? Ya, tiap lihat dia pakai kemeja putih sama rok, otak saya tuh traveling. Tapi
itu orang sok jual mahal sama saya. Si Astrid ini? Iya. Terus? Cuman karena saya orang yang gak habis akal, akhirnya saya bikin usaha orang tuanya bangkrut. Maksudnya gimana? Lo bikin orang tuanya usahanya bangkrut gimana ceritanya? Ya, dengan cara saya suruh orang kasih pinjam modal dengan bunga yang tinggi. Setelah itu saya datang layaknya sebagai pahlawan untuk bayar semua utang mamanya. Jadi mamanya ketergantungan sama kamu? Iya. Karena harus orang tuanya yang saya incar kalau Astrid yang nggak mau. Jadi biar orang tuanya itu utang budi sama saya dan ngizinin saya untuk nikah sama Astrid. Oh. Terus Astrid itu sebenarnya apa? Astrid itu lo pengen jadiin apa? Istri apa pacar doang? Apa gimana? Ya istri lah Mas. Jadi nih sebenarnya Astrid mau saya jadiin istri muda saya. Jadi lo benar, lo tadi yang ngancurin gerobak sama motor tuh lo? Iya, saya suruh orang saya untuk ngancurin itu gerobak sama motor itu. Ya karena berani-beraninya mereka bersaing sama saya. Saya nggak mau ada orang lain yang berusaha untuk dapetin Astrid. Lagian juga selain Astrid, perempuan-perempuan di sini juga gampang saya beli, Mas. Pas saya masuk, saya ngeh ternyata cewek nomor 21 saya suka beliin barang kok. Saya kenal dia di dia tuh Apa yang buktiin lo kenal dia? Saya nyamperin dia ke apartemennya, ditambah lagi saya yang sewa apartemennya dia. Tepatnya di apartemen sana. Apartemennya di mana gue tanya? Tepatnya di apartemen sana. Bener ya? Bener ya? Selain nomor 21 saya juga tahu. Ada lagi? Ada lagi. Yang mana? Nomor 9. Dia jualannya tuh video. Siapa lagi? Sebelum saya niat cari istri, saya mau kasih tahu siapa aja yang main nomor 15. Ya, saya juga tahu Mas, di sini ada maminya. Maminya? Ya, Siapa tuh? maminya nomor 11. Oke, Bibi, sadar, Bibi. Sadar, Bibi. Ini jadi banyak yang terungkap ini. Saya kembalikan seperti seperti Iya. yang ketiga. 1, 2, dan 3. Hei, balik, hei! Oke. Udah jelas ya dari awal firasatku tuh nggak enak sama kamu. Ternyata begitu ya. Ternyata kamu tuh aslinya busuk banget ya. Aku kan udah usaha supaya kamu jadi istri aku. Dengan ngejatohin orang lain. Ibu, gimana, Bu? jahatin orang Ibu dengerin lain. anaknya dong, Bu. Maju, Bu. Ibu Tante, nyesel sekarang tolong kan? dong Tante, bilang Tante. Ibu nyesel sekarang kan dijodohin anaknya? Enggak, saya nggak nyesel. Tuh dulu. Udah, Ardi, relaksasi. Ibunya, ada yang nggak beres dari ibunya nih. Ya, Ibu duduk dulu, Bu. Ini gila harta nih ibunya. Coba Ibu duduk. Ayo, Bu. Boleh minta air relaksasi aja, air relaksasi. Ayo, air relaksasi. Iya. Air relaksasi. Yuk. Kamu itu, Ibu. Yuk, air yang membawa kedamaian dan ketentraman yuk. Nah, Ibu duduk dulu, Ibu. kan tenang nih ngeliat air begini. Iya. Duduk, Bu. Yuk duduk, Bu. Hah? Ini berhubungan dengan apa nih air relaksasi ini? Ini sebenarnya kan si biru ini menyimbolkan rasa tenang dan nyaman. Oke. Relax. Nggak marah, nggak. Marah iya, biar Oke, kita oke. relax. Ibu fokus dulu ke depan. Oke. Nanti, oke, fokus Udah, dulu. lo masih berani nggak? Sama Yudi? Mau minta ganti rugi ya? Ya harus ganti rugi. Ya udah, nanti kita selesaikan. Yuk. Kamu naik dulu ke atas ya. Oke, sebentar lagi ketika Ibu mendengar suara dari resonansi apapun yang Ibu rasakan, membuat Bisa bunyi gitu, Bi ya? Iya, betul Mas ya. Ini
biar dia rileks, tenang, dan nyaman. Apapun yang ibu rasakan ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan 3. Hebat ya bisa begitu ya teknologinya. Ibu kenapa sampai sekarang masih bertahan pengen anak ibu Astrid tetap berjodoh sama Yudi? Saya udah capek hidup miskin, Mas. Terus? Astrid ini satu-satunya jalan saya untuk menjadi orang kaya. Astrid itu Mas. Lah? Gimana? Dari dulu punya pacar miskin terus. Padahal dia kan cantik. Iya, kalau misalkan dia kaya kan hidupnya bahagia. Ibu bahagia juga? Iya dong, kan saya orang tuanya. Jadi kan dia berbakti sama orang tua kalau begitu. Oh alah, Bu, aduh sadarin Bi. Wah ini pengertian filosofi yang salah ini. Konsepnya ngaco nih. Oke ibu, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Selama ini tega banget ya sama aku. Mama sayang gak sih sama aku aslinya? Sayang lah. Kok setega itu sama aku, Mah? Emang kenapa sih? Masa sih sayang sama aku? Ini kan demi kebaikan kamu juga, Nak. Kebaikan aku atau keegoisan Mama? Udah deh, udah. Kita pulang aja. Kita harus nikah. Ya tante ya. Udah pulang aja, pulang. Udah, yuk. Pulang, udah pulang aja. Lu nggak bisa maksa orang kayak gitu Loh, ya. dia calon istri gua. Lu siapa? Lu punya apa sih? Siapa nama lu? Lu siapa? Siapa nama lu? Hah? Orang kalau nggak mau, jangan lu paksa. Lu punya hak apa untuk ngelarang-larang gua? Dia itu calon istri gua. Udah ikut aja. Udah, lu. Lu jangan siapa? paksa orang. Lu siapa? Biarin dia nentuin pasangan Lu sendiri. punya hak apa? Lu punya hak apa ngelarang gua? Dia itu calon istri gua. Ayo sini. Ikut. Apa sih Yudi? Bodyguard, ini urusin nih. Mas Reno. Lu gue bayar berdua untuk ngelindungin gua, untuk ngindarin orang-orang nggak jelas kayak gini. Ngapain kok malah cium tangan? Ini Mas Reno, bos kita. Mas, siapa? Mas Reno. Ini Reno anaknya Pak Adi Guna kan? Bukannya kuliah di Rusia ya, Mas Reno? Ya kan Mas? Saya baru aja nyampe Indonesia. Mas, Oh kenal? Iya. Jadi Jadi sebenarnya saya ini anak dari pemilik perusahaan yang dia bekerja, yaitu Bapak Adi Guna. Yudi, kamu dengerin saya. Kamu tuh kan bukannya udah punya istri di kampung. Hah? Nah lo. Ya, iya. Terus saya juga tahu kelakuan kamu di kantor. Saya juga mantau dari Rusia kalau kamu juga menyelewengkan dana kan? Loh enggak, saya nggak pernah aneh-aneh di kantor. Buktinya saya jadi senior manager kan? Tapi saya ada buktinya, Mas Wia. Iya, gimana? Ya, kalau ada buktinya. Ada bukti apa? Ini saya ada buktinya, Mas Wia. Oh boleh kita putar? Boleh, Mas. Oke ini boleh ya. Lu tuh nggak bisa ya nggak merugiin orang sehari aja. Ya. Saya kan nggak aneh-aneh. Saya niat saya baik mau nikahin Coba Astrid. kita putar ya. Ya, kalau ada buktinya. Wah, uang. Jadi ini kelakuan kamu kan, Yudi? Oh uang kantor diselewengin nih. Kelakuanmu ya, bener-bener. Jadi lo pakai uang kantor untuk bayar cewek-cewek yang tadi itu? Oke, sekarang gimana? Terserah Bapak aja, Bapak Reno nih. Kamu dengerin saya, Yudi. Saya akan bilang ke Bapak bahwa saya akan pecat. Pak, saya udah DP gedung. Pak, saya udah DP gedung buat nikahnya saya sama Astrid. Saya udah DP gedung. Sekarang Astrid tinggal di sini nih. Yang lain menyerah dan nggak mau berjuang. Inilah kita nggak tahu nih, kita nggak nyangka juga ternyata Reno satu-satunya orang yang tersisa mau tetap berjuang di sini ternyata adalah atasan atau bos dari
si Yudi tadi. Wah, dari tadi kamu diem aja. Pengangguran sih pengangguran, tapi dia anak pemilik perusahaan tempat Yudi bekerja. Berarti kan dia rendah hati kan? Iya. Hati baik hatinya. Coba gimana, Reno gimana, Astrid? Silakan, kita serahkan sama kalian berdua nih. Reno mau nggak sama Astrid? Saya mau, Mas. Gimana Ibu? Semua saya serahkan ke Astrid aja. Tapi Astrid mau ya? Ayo Astrid. Saya berharapnya kamu berjuang dari nol sama saya. Karena saya tidak mengharapkan warisan orang tua atau harta orang tua. Saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk kamu. Yang penting perjuangin aku kan? Pasti. Gimana Ibu? Kan udah saya bilang, Reno tuh is the beast. Oke. Ya berjodoh ya? Jodoh dia Oke, ini. silakan naik ke atas. Mas, ada nggak cara kayak begini buat jaga-jaga? Boleh ya? Oke. Kita akan bikin khusus weekend, garis tangan khusus yang usianya di atas 45 tahun ke atas. Setuju nggak? Betul, Setuju ya? Mas. Oke, kita coba nanti. Ya, mau ikut Mas. Mau ikutan ya? Oke. Ya udah. Oke, silakan Ibu ke sana. Ya. Makasih ya Mas Ya. Jangan lupa saya ikut Mas. Iya, oke. Oke, ya udah, kita lanjut lagi ya. Oke, kita mulai akan ngambil fishball untuk cowok-cowok yang ada di sebelah kanan ya. Oke, kita minta fishball ya. Citra Jennifer. Oke, cowok ya. Nah, cowok nomor 17. Yo, mana yuk, langsung turun yuk, berdiri yuk. Kemana 17? Tuh. Ini kemana sih? Hah? Dari awal nggak ada? Yana, gimana sih, ada nggak sih? Tadi ada di sini nggak dari tadi? Dari tadi. Kan gue bilang gue nggak mau mulai kalau belum ada orangnya. Iya, tapi kan gue tetap nggak mau mulai. Oke. Sekarang gini deh. Gimana nih? Gue udah pas nggak gue yang gue ambil orangnya nggak ada lagi. Siapa kamu? Lo dari mana? Maaf mas, saya terlambat. Tadi saya banyak kesibukan gitu, fotografer.